Baik. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang, Sus. Baik, perkenalkan saya perawat Arini. Sebelumnya betul ini saya berbicara dengan Bapak Sahda dan juga Ibu Sahda. Iya, Iya, betul. Baik, masih mengingat saya pada pertemuan yang lalu? Iya, Masih, Baik. Sus. Bapak Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak capek ya habis bekerja? Iya, kan saya kerja dari pagi sampai sore, ini baru pulang juga. Baik Pak. Nah sebelumnya di sini kita akan berdiskusi kembali dari pertemuan yang sebelumnya. Nah mungkin di pertemuan yang sekarang kita akan membahas tentang fungsi sosialisasi dalam keluarga. Karena pertemuan sebelumnya kita membahas tentang fungsi afektif dalam keluarga. Nah mungkin untuk diskusi ini akan memakan waktu kurang lebih 30 menit saja. Nah sebelumnya apakah Bapak dan Ibu sudah siap dan bersedia? Iya, siap, Sus. Baik, kalau begitu kita mulai dalam pertanyaan yang pertama ya. Bapak dan Ibu apakah memahami otonomi dalam keluarga? Nah, yang saya maksud itu adalah larangan-larangan dan juga aturan yang ditetapkan di keluarga Bapak dan Ibu. Kalau untuk larangan ke aturan gitu ya seperti pada umumnya aja sih, Sus. Kayak semisal kalau saya kan laki-laki nih, saya juga tugasnya bekerja. Jadi ya saya bekerja, kemudian ini istri saya itu ya di rumah ngurus anak, ngurus rumah, masak, keperluan-keperluan rumah itu yang ngurus istri saya. Kemudian saya yang bekerja, saya yang nafkahin mereka gitu aja sih. Baik. Oke, Bapak, saya memahami bahwa peran keluarga Bapak yaitu Bapak tidak memberikan larangan-larangan dan juga aturan-aturan khusus terhadap keluarga Bapak ya. Nah, kalau menurut Ibu sendiri apakah ada larangan-larangan khusus dan aturan tertentu untuk anak dan juga suami? Larangan mungkin bagi saya lebih ke anak-anak ya Sus, terutama saat nanti sudah semakin bertambah usia. Soalnya kan anak kami perempuan, masih kecil juga, jadi saya beri pembatasan buat anak seperti waktu bermain, terus sudah di rumah sebelum waktu maghrib, mainnya jangan sama anak yang nakal. Ya mungkin sejauh ini cuma itu-itu aja sih Nurse, soalnya anaknya masih kecil, jadi saya sedikit khawatir. Baik Ibu, saya memahami tentang kekhawatiran Ibu. Bapak dan Ibu bisa menceritakan kepada saya apakah Bapak dan Ibu ini saling ketergantungan dalam keluarga. Contohnya seperti ketika Ibu tidak ada di rumah, di luar dan kegiatan-kegiatan sosialisasi seperti itu, apakah Bapak merasa kesepian dan membutuhkan Ibu, dan begitupun sebaliknya, apakah ketika Bapak tidak berada di rumah dan bekerja lalu juga menemui teman-temannya, apakah Ibu merasa kesepian seperti itu? Kalau dari saya sendiri itu kayak ya merasa sepi juga kalau tidak ada istri saya. Nanti kalau saya pulang kerja, siapa yang urus saya, siapa yang mau masakin, terus siapa yang mau bersih-bersih rumah, gitu sih kalau dari saya. Kalau dari saya sih sama ya, kurang lebih kayak Bapak. Jadi kayak setiap hari kan udah bareng-bareng nih, Sus. Kayak dari bangun sampai tidur lagi pun bareng-bareng. Jadi kalau nggak ada Bapak juga rasanya kayak kosong gitu, aneh aja gitu rasanya. Oke, Ibu, berarti bisa saya simpulkan Bapak dan Ibu ini sama-sama dekat ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah kalau di rumah nih Pak, Ibu, siapa yang lebih bertanggung jawab untuk merawat anak, terus membesarkan anak? Apakah di antara Bapak dan Ibu ini ada yang peran paling besarnya untuk? Kalau masalah ngurus anak ya sepenuhnya saya yang urus sih, Sus. Bisa dibilang kayak gitu. Iya begitu ya, kan emang kewajiban seorang suami ya bekerja toh, Sus. Nah, kalau istri saya ya di rumah ngurus di rumah, keperluan di rumah. Soalnya juga udah dari orang tua kayak gitu, saya diajarkannya juga, saya lihat orang tua saya juga kayak gitu. Oke, baik. Berarti Bapak Sadeh ini melihat dari orang tua Ya. Bapak yang terdahulu. Jadi Bapak mengikuti hal yang serupa. Baik, kalau begitu untuk waktu mengurus anak nih Bapak dan Ibu, apakah setelah pulang bekerja itu Bapak adalah yang mengurus anak sampai anak tertidur, atau peran istri yang menjaga dan merawat anak dari pagi sampai malam? Atau Kalau pagi itu biasanya saya bangun, terus abis itu mandi, terus abis itu nyiapin masakan buat suami dan juga anak. Terus abis itu kalau suami udah berangkat kerja ya saya ngurus anak, Sus, gitu sampai sore. Nanti kalau suami mau pulang saya siapin juga makanannya, sama mungkin disiapin buat air hangat buat mandi gitu. Terus nanti kalau udah pulang ya biasanya bapak istirahat gitu. Terus nanti anak tetap saya yang urus sampai malam.
Iya begitu ya, gimana ya, kan saya kan dari pagi kerja terus sampai sore, saya capek juga cari nafkah buat keluarga saya ya, jadi saya mungkin sampai rumah mandi terus makan terus ya udah itu main HP aja kan ya, saya juga butuh istirahat, saya juga capek buat ngurusin ya anak-anak gitu, biar istri saya aja yang penting kan saya sudah melakukan kewajiban saya bekerja buat keluarga saya. Oke, baik. Tapi bapak dan ibu ini juga belum memiliki pembagian untuk merawat anak ya ibu. Nah, untuk pembagian perannya sih kurang lebih sama kayak yang udah dijelasin sama Bapak ya, Sus. Cuman ya gimana ya, Sus? Hampir 24 jam tuh anak tuh sama saya terus gitu. Padahal kan anak kan masih masa pertumbuhan ya, dan nggak selamanya tuh anak tuh selalu nurut, bahkan lebih banyak itu rewelnya sama nangisnya. Jadi ya kadang saya ngerasa capek aja gitu. Baik Ibu, terima kasih sudah memberikan apa yang Ibu rasakan pada saya dan juga kepada Bapak. Di sini kita langsung ke pertanyaan selanjutnya saja ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu apakah memahami bahwa faktor sosial dan budaya itu bisa berefek kepada pola-pola membesarkan anak seperti itu Bu? Misalkan adanya paham bahwa dari Bapak sendiri yang bilang laki-laki hanya bekerja dan istri hanya mengurus anak, betul? Ya betul. Baik, bisa dijelaskan dari Bapak dan Ibu juga budaya-budaya itu. Ya sejauh ini tuh ya pemahaman saya ya itu ya, yang bekerja ya saya, kalau yang ngurus rumah istri saya, kan dari agama juga kayak gitu. Suami mencari nafkah buat istri. Baik, Bapak Ibu. Di sini Bapak dan Ibu memeluk agama dan di sini saya ingin bertanya apakah dari Bapak dan Ibu sendiri ada pemahaman tertentu seperti itu? Dari sisi agama ya, ya saya ngelarang keras buat istri saya tuh keluar keluyuran gak jelas, nongkrong gak jelas kayak gitu ya. Apalagi sama yang bukan mahramnya kan, ya mungkin istri saya keluar ya cuma belanja buat keperluan rumah, terus sama tetangga-tetangga yang deket-deket aja ngobrol-ngobrol, nggak usah sampai yang jauh-jauh, sampai sama temen-temennya nongkrong-nongkrong enggak. Baik, Bapak. Dari saya sendiri juga merasa bahwa seorang perempuan lebih baik banyak berada di rumah saja, nurse. Tidak harus sering-sering untuk pergi keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Lebih spesifiknya lagi berarti Bapak ini membesarkan dan menuntut suatu keluarga itu dari budaya Jawa. Nah, selanjutnya juga apakah dari Bapak dan Ibu ini memiliki pantangan dari keluarga yang secara turun-temurun itu diberikan kepada Ibu dan Bapak? Pantangan sih nggak ada ya, Sus, karena mungkin ini zamannya juga udah modern ya. Jadi kalau buat pantangan kayak gitu ya kita ngehormatin aja, tapi ya nggak sepenuhnya kami jalankan. Baik, jadi Menurut Ibu, karena zaman sudah modern sehingga tidak perlu mengikuti mitos yang ada di zaman dulu ya. Kalau boleh tahu bisa dijelaskan contoh pantangannya seperti apa Bapak Ibu? Semisal nih Sus, zaman saya dulu ada budaya Jawa yang dilakukan yaitu memukulkan lelek ke kaki bayi supaya bayi bisa segera jalan. Nah, untuk zaman sekarang kan udah jarang melakukan itu karena zamannya sekarang sudah modern. yang selanjutnya. Nah, ini tentang anak Bapak dan Ibu. Sebelumnya apakah anak sudah diberikan imunisasi secara lengkap? Sudah, Sus, anak kami sudah dapat imunisasi lengkap dari sejak lahir sampai sekarang. Ya kan juga itu program gratis dari pemerintah ya, jadi ya dikasih terus sih untuk imunisasi. Wah, baik Bapak dan Ibu, berarti sudah paham ya mengenai program pemerintah ini dan tahu betul bahwa imunisasi itu bisa meningkatkan perkembangan anak dan juga menjaga imunitasnya seperti itu. Apakah Bapak dan Ibu ini ada kesulitan untuk mengasuh anak dalam keseharian? Capek banget sih, Sus, sebenarnya karena kan anak saya terus yang ngurus ya, dan saya pengennya juga bapak nih bisa ikut bantu saya dalam ngurus anak. Baik, apakah dalam kesehariannya Ibu merasa nggak bisa untuk mengurus anak? Mungkin kewalahan aja sih ya, Sus, apalagi kan anak baru bisa belajar jalan nih sekarang, jadi aktif gerak kemana-mana, jadi saya harus ngurus kerjaan rumah juga ngurus anak, itu cukup berat sih menurut saya.
Baik, jadi di sini Ibu ingin antara Bapak dan Ibu bisa saling berbagi tugas dalam mengurus anak ya. Lalu dari Bapak sendiri bagaimana Pak? Apakah Bapak tidak ingin membantu Ibu dalam mengurus anak? Di samping membantu meringankan tugas Ibu, secara tidak langsung Bapak juga bisa semakin dekat dengan anak Bapak. Ya makasih Sus, saya lihat sepertinya istri saya juga kewalahan mengurus anak saya sendirian. Kalau Bapak bantu urus adik setelah pulang kerja gimana Bu? Tapi ya mungkin Bapak cuma bisa bantu nemenin adik waktu makan malam sama nemenin main. Gimana Bu? Nggak apa-apa? Ya boleh dong Pak, gitu aja Ibu udah seneng banget dengernya. Saya turut senang mendengarnya, semoga dari langkah kecil ini bisa membantu meringankan tugas Ibu dan juga anak Bapak. Ibu bisa merasakan kasih sayang yang lengkap dari kedua orang tuanya. Baik Ibu, apa lingkungan rumah cukup memadai bagi anak untuk bermain? Oh, kalau lingkungan rumah sih udah aman ya Sus buat anak. Kita juga nyediain mainan-mainannya yang aman buat anak, dan juga kalau misal ada benda-benda yang mungkin sekiranya bisa membahayakan langsung kami singkirkan. Iya, rumah juga udah ada pagar, jadi nggak bisa kemana-mana juga. Baik. Bapak dan Ibu apakah sudah menyiapkan suatu permainan atau boneka untuk anak dan Ibu yang sesuai dengan usianya saat ini? Kalau di rumah itu kita udah ada beli mainan boneka ya Pak, itu ada di rumah sih Sus. Berarti Ibu tidak menspesifikkan suatu mainan tertentu untuk usia anak Ibu saat ini ya? Enggak sih Sus. Diskusi kita dan juga pertanyaan yang ingin saya tanyakan juga sudah cukup. Selanjutnya saya ingin menyampaikan hasil dari diskusi yang sudah kita lakukan ya Bapak dan Ibu selama 30 menit. Saya bisa mengambil kesimpulan yang pertama adalah peran seorang suami dan juga ayah, dan peran seorang ibu dan juga seorang istri itu sangat penting dalam rumah tangga. Peran untuk mengurus anak itu tidak hanya dari peran ibu saja, namun ayah juga patut untuk berperan besar dalam perkembangan usia anak Bapak saat ini. Karena di usia anak Bapak saat ini merupakan masa yang penting. Setelah ini, Bapak dan Ibu bisa membagi peran untuk merawat anak dan menciptakan perkembangan yang lebih baik lagi untuk anak Bapak Ibu, seperti itu. Saya akan beri contoh. Misalkan Ibu pagi memasak, lalu Bapak akan membantu dengan membantu pekerjaan rumah tangga ataupun merawat anak. Bapak juga bisa tahu bagaimana perkembangan anak sesuai dengan umurnya, seperti itu. Mungkin Bapak tidak ingin jika nanti Bapak ditanya oleh rekan kerja Bapak bagaimana perkembangan anaknya, tapi Bapak sendiri tidak tahu sejauh mana anak Bapak sudah berkembang, seperti itu. Saya juga sangat mengapresiasi sekali kepada Bapak dan Ibu yang sudah bekerja sama dan aktif untuk berdiskusi mengenai fungsi sosialisasi dalam keluarga. Nah, kemudian mungkin saran dari saya untuk anak dan Bapak Ibu, aktivitas sensorik dan juga motorik itu merupakan hal yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Nah, Ibu juga bisa memanfaatkan tepung yang diberi dengan pewarna makanan agar tidak menjadikan resiko yang berbahaya. Nah, untuk tumbuh kembang anak selanjutnya, mungkin saya akan mengingatkan agar Bapak dan Ibu rutin untuk memeriksakan anak ke posyandu, seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin buat sekarang belum ada sih Sus. Kami juga mau ucapin terima kasih banyak buat insight dan juga masukan yang udah diberikan. Semoga nanti bisa jadi bahan pertimbangan kami dalam membesarkan anak kami. Mungkin dari Bapak dan Ibu sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Kalau begitu, Bapak dan Ibu minggu depan apakah bisa kita laksanakan pertemuan kembali? Minggu depan ya. Bisa sih, nggak ada jadwal apa-apa. Baik, kita akan jadwalkan untuk Jumat depan ya Bapak dan Ibu. Nanti kita akan membahas lagi tentang fungsi perawatan dalam keluarga. Nah, untuk itu saya izin pamit undur diri. Mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila ada pertanyaan dan juga perkataan saya yang kurang berkenan. Mari Bapak, selamat siang. Siang, Ibu. Sus.